Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa likafatil anbiya wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal khusus wal mu'allif sya'unillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita, melanjutkan dari tafsir surah Yasin memasuki ayat yang ke-55. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Qala Allah taala Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga al-yawma pada hari itu nanti, hari kiamat lah, fi syughlin dalam kesibukan. Sibuk orang-orang penghuni surga itu. Fakihun, sibuknya adalah na'imun, bernikmat-nikmat. Sebelumnya ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, hari berbangkit. Makanya dalam ayat sebelumnya, ayat 52, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, hari berbangkit, orang-orang kafir, orang musyrik Mekah saat itu. Ya, kalau sekarang ya ayul. Memba'atsana ya wailana, aduh celakanya kami, memba'atsana, siapa yang membangunkan kami, mimmarqadina, dari tempat istirahat, tempat tidurnya kami. Sudah diceritakan dulu, trompet pertama oleh Israfil, matian semua. Kemudian setelah mati semua, maka yang dalam kubur itu diistirahatkan dulu. Jadi dianggap kayak tiduran. Setelah wanufiqa fisur, kemudian tiup trompet yang kedua, maka mereka bangunan dari kubur. Setelah itu disuruh bangun orang-orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit. Mereka berkata, aduhai celakanya kami. Ya. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ya. Atau tempat istirahatlah dalam kubur sama. Qalu hadza ma wa'ada ar-rahman. Langsung mimaqan hadza ma, inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Tuhan Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benar rasul itu, para rasul. Artinya oleh malaikat bisa diartikan, dahulu kalian tidak percaya bahwa adanya hari berbangkit, hari kiamat ini berbangkit dari kubur. Hadza ma wa'ada ar-rahman, ini yang telah dijanjikan Tuhan Ar-Rahman, bujur kan? Betul kan? Wa sadaqal mursal, benar kan Rasul?
Nah, atau tafsirnya bisa juga mereka memang berkata, oh ini yang memang dijanjikan Tuhan dahulu, ternyata benar. Ternyata benar yang disampaikan oleh para mursalun, oleh para rasul-rasul. Tapi menyatakan benarnya itu setelah sudah tidak bermanfaat lagi. Itu di hari kiamat, hari berbangkit. Kita juga jangan sampai nanti berkata benarnya itu setelah kita sudah meninggal. Sekarang harus benar. Benarnya itu dari hati yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan, persiapan-persiapan untuk menuju atau mendatangi nantinya masa tibanya hari kiamat atau matilah dulu. Cuma hanya benar-benar aja, nuntut ilmu kada hendak jua, rasa cukup aja sudah, rasa pas saja sudah. Kan setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah sudah, lalu tuntut ilmu lagi, tetap aja yang kira-kira bisa menambah semangat lagi kita beribadah, menambah kualitas kita dalam beribadah, menambah terjaga lagi nilai-nilai ibadah kita itu dari hal-hal yang akan merusak ibadah itu sendiri. Banyak masih. Baik, lalu karena Allah sebelumnya menceritakan untuk orang-orang yang kafir, orang yang tidak percaya hari kiamat, dan akhirnya ke neraka kan. Lalu di sini Allah melanjutkan 55 adalah menceritakan untuk orang-orang yang percaya dan akan memenuhi surga tadi. Supaya kita pendengar yang mendengarkan ayat-ayat ini sambungannya suruh menggunakan akal ini. Ikam mau yang inikah atau mau yang inikah? Mau bakal yang akan berkata hada mu'adur rahman ya wailana kah celakanya kami, atau seperti nanti lanjutannya orang surga ini. Makanya dalam Al-Quran sering Allah setelah menceritakan tentang orang-orang yang kafir, maka Allah menceritakan tentang kebahagiaan orang-orang yang beriman. Seperti ini. Inna ashabal jannati yauma, sesungguhnya penghuni-penghuni surga fi syughulin, pada hari itu dalam kesibukan. Mimma yataladzadzuna bih, dari apa yang mereka berlezat-lezat bersenang-senang. Kaf tidadil abkar. Kalau tahu bahasa Arabnya ini, kalau tahu artinya, tapi saya tidak selalu artikan secara agak vulgar artinya ini. Seperti orang yang ya asik-asikan dua laki bini, kita aja lah kesimpulannya. La syughla yatta'ibuna fi, tidak ada kesibukan yang membuatkan yatta'ibun, ta'ab, capek, lelah, uyuh itu tidak ada. Kalau kita hendak berhiburan aja, tulak ke tempat hiburan, apa rekreasi kah atau kemanakah, ke pantai kemanakah, akhirnya apa kesiburan akhirnya? Aku uyuh sah. Kenapa? Habis kesan perjalanan tadi. Nah, ada uyuh kan? Ada capek. Ini la syughla yattabi'una fi, tidak ada kesibukan yang membuat mereka capek, lelah, uyuh. Di annal jannah la nasaba fiha, karena surga tidak ada tempat yang namanya untuk capek, lelah itu tidak ada. Kalau kita musim durian, nah durian itu banyak banget durian. Pohonnya lain, pohonnya pohon atau pohon beringin ya, tapi buahnya buah durian. Itu di belakang Islamit. Makan aja durian sebiji mentahan. Iya, halo jar, minum di apa ya, di kulitnya jar. Nah, sasarahnya aja bang itu. Tapi kalau durian montong itu tak kurang bang. Cerita durian. Iya, terlalu banyak pening kepala. Setelah pening kepala, pening lagi dada. Sakit dada, duitnya lah banyak. Tapi murah ya. Kembali sudah. Kemudian tidak cukup hanya itu bersenang-senang di surga yang tidak mendatangkan capek lelah, yaitu hum wa azwajuhum, mereka penghuni surga, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Nah, pasangannya fi dhilalin, fi dhullah, ya, di naungan, la tusibuhumus syams, yang mereka dinaungi yang tidak ditimpa panas oleh matahari, kalau istilah di dunia. Naung alal araik, atas
ada sebutnya bali-bali atau dipan ya. Pokoknya kayak kursi panjang enak bahasa sandaran ya kan, alal araik arik sarir atau kayak dipan ranjang, fil hujlah yang letaknya tuh di hujlah tuh kayak kubah. Kalau kita sekarang tuh mungkin ada istilah gazebo ya, nah bulat, nah ya kan gitu. Lalu bahasa sana muttaqiun alal araiki, muttaqiun mereka bersandar-sandar nyantai pakai sahan makan durian. Berarti anak durian namanya si ini. Kada wani sudah makan durian kemarin tuh, kada habis juga. Dikit aja, seperlunya aja, secukupnya. Wala tusrifu, nanti pening kepala. Wala tusrifu, jangan berlebihan, mumpung tempulu musim ujar. Sekalinya pusing kepala. Nah, iya, silakan aja secukupnya. Jadi saben musim durian kau makan durian. Kalau terus menerus pas nantinya berlebihan, pas durian berikutnya kadang kau lagi kau makan jar. Nah, jadi fil hajalah di ya kayak kubah gitu nah wadahnya ya kan gazebo lah gitu. Muttaqiun bersandar-sandaran santai. Apalagi lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Bagi mereka sambil lawan pasangan-pasangan, nah, kemudian bersandar-sandar, bernikmat-nikmat di situ, lalu lahum fiha fakihah, tambah ada lagi di surga tadi itu fakihah buah-buahan. Nah, bujur kan durian. Nah, tapi durian surga kada sama dengan durian dunia. Keterangan tentang fakihahnya. Min kulli naw'in min anwa'il fawakih, yang mana buah-buahannya itu berbagai macam jenis buah-buahan. La maqtu'a wa la mamnu'a, tidak ada putusnya buahnya dan tidak ada juga terlarang. Qala ta'ala dalam surah apa ini? Al-Waqi'ah ya. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Nah, wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'ah, tidak putus-putusnya, tidak ada musim-musimnya. Wah, ini parak habis sudah durian, ayo cepati. Ini parak musim habis tidak ada putus. Wala mamnu'ah, dan tidak ada terlarang, tidak ada dilarang. Kalau kita di dunia bisa putus, ada masanya yang memang sudah habis, ya habis. Dicari-cari mengidam apa tuh, mencari seluruh mana-mana kada ada. Beliuran. Makanya anaknya begitu lahir aja beliuran gitu aja. Kada ada hubungannya ke situ. Orang iya, ujar bila lagi ngidam ujar. Nggak bisa, itu nggak ada. Jangan di ngarang-ngarang aja, kada ada dalilnya itu. Waktu ngidam kada dapat makanan dihandaki itu aja. Jadi begitu sudah mulai bayi itu, pak saya pasang celemek ini beliuran terus jalan. Mana ada mamanya di bahari anu jar gitu. Kada ada hubungannya itu. Nah, jadi tidak ada putus-putusnya. Di dunia bisa putus, di samping misalnya ada duriannya tapi mamnu'ah, terlarang. Terlarangnya apa? Kada boleh lagi oleh dokter. Kan terlarang namanya. Handak duit ada sugih, kada boleh memakan, tersiksa itu. Iya. Akhirnya becuntan. Artinya maksudnya bersembunyi-sembunyi. Kada ketahuan keluarga nih. Tulak sini seorangan, makan di tempatnya di situ. Sekali pulih, aku hanyut kepala aja sidin. Nah, pelan-pelan ditelusuri kenapa? Sekalinya bersembunyi-sembunyi, tulak seorang, makan di tempatnya di situ aja. Di dunia. Lalu tidak terlarang di surga. Di dunia terlarangnya duitnya ada, bisa nukar. Tidak terlarangnya bisa diartikan apa? Misalnya kita punya durian, dikasih orang durian, tapi masih dalam utuh satu biji. Kita tidak punya alat untuk membuka karena tidak punya pisau. Kayak apa cara bukanya? Digigit. Kada bisa menikmati durian itu namanya terlarang juga. Atau kita punya kebun durian tapi di atas. Mana iki kada kawa menjuluk kada sampai juga.
mata pilit-pilit ke atas. Kayak apa ini bisa digoyang, kadang mungkin dia gugur. Itu namanya terlarang juga. Tuh di dunia. Di akhirat di surga tidak ada seperti itu. Bahkan tidak hanya fakih, walahum ma yadda'un, dan bagi mereka di surga apa yang mereka yatamannauna, yang ada dirasa sedikit aja. Yatamannau itu ada beangan-angan, ada terlintas sedikit di pikiran hendak ingat, ini ada sudah. Iya. Maka di surga itu ya itu tadi. Kada usah kalau di makanya kan ada nih Isra Mi'raj tuh pesan Nabi Ibrahim ya. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu surga itu tanahnya subur. Ya, silakan bercocok tanam untuk surga. Apa tanah kebun cocok tanamnya? Yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andai kata orang penguler baca bacaan itu nya sekali aja, kenapa jar? Aku sekali lagi cukup. Baik, di surga itu kan pernah mendengar satu pohon di surga itu cukup sudah. Kenapa? Pohonnya satu, buahnya itu jangankan buahnya dulu, rindangnya aja. Ratusan tahun berjalan di bawah rindangnya itu kada habis, kada pupus. Saking rindang banget. Andai kata berbuah nang rindangnya luar biasa luasnya itu, berbuah itu kira-kira jeruk aja. Se-Indonesiaan sebuah sepohon itu aja cukup bahasanya tuh. Nah kemudian lagi yang uniknya di surga itu pohonnya satu, buahnya apa aja bisa. Kalau kita hendak buah rambutan harus pohon rambutan satu, kalau rambutannya rambutan binjai satu lagi, rambutan si batuk satu lagi, rambutan aja berapa macam bisa lah rambutan. Kalau hendak mangga harus pohon mangga lagi bibitnya. Di surga satu pohon buahnya apa aja bisa. Betul? Bahkan mengambilnya itu tidak terlarang, nyaman posisinya berdiri, berduduk, berabah, kau mengambil pohonnya, buahnya itu. Yatamannaun apa tadi? Ma yadda'un, ayat tafsirnya yatamannauna, apa yang mereka rasakan hendak aja langsung ada. Mengambilnya pas lagi koler berdiri duduk kayak ini bisa, nah ambil aja. Pas aku lagi berabah aja terus hendak ambil barang bisa juga. Saat berdiri bisa juga. Kenapa? Anehnya atau uniknya di surga itu beda dengan pohon di dunia. Kalau di dunia pohonnya di bawah, buahnya ke atas kan? Kalau di surga itu berbalik. Nah, jadi akarnya ke atas, buahnya ke bawah. Nah, mana ada kayak itu? Masuk surga dulu. Nah. Iya, kan jangan diakal-akali gitu. Apalagi tadi berpikir jar, aku nang pengoler tadi, aku sedikit aja gini baca tasbih. Kan Bapak juga bisa banyak kebun di surga, kan ada makan juga di dunia aja. Tapi lihat nafsu untuk memuaskan di dunia bernikmat-nikmat itu. Orang bisi rumah banyak. Apa semua rumah itu diguringinya? Satu rumah aja kamarnya 5, apa sebentar malam pindah-pindah guring. Kada kan? Tapi banyak isi rumah. Kenapa? Ada kepuasan, ada nafsu kita, ada ingin bersenang-senang. Apa dengan satu aja? Iya. Nah, di surga untuk tahu seluruhnya untuk bersenang sampai berlepas-lepas. Jadi diberi Allah seberapa aja gitu. Jadi tidak ada istilah batas, itu tidak ada. Nah, apalagi tadi tidak ada ya ta'ibuna, capek, lelah, itu tidak ada. Iya. Setelah di situ lagi si empunya fasilitas surga itu memberikan ucapan yang menggembirakan. Apa ucapannya? Ayat 58. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wah. Kita tuh disilahkan Bapak, situ ada disiapkan sudah Bapak. Ada pindah situ nah di perumahan. Itu perumahan itu bebas banjir, pokoknya kada banjir, keamanannya lebih dari 24 jam. Karena kalau 24 jam aja berarti sehari semalam aja habis keamanannya, ini lebih seterusnya. Pokoknya apa aja kendaraan apa, kada usah dilepas kontaknya, kunci kontak tidak usah, semua lengkap di situ. Di belakang ada kebun, macam-macam kebun, ada pohon-pohon macam-macam, kemudian ada lagi kolam renang, iya macam-macam habis gitu. Tuh, nah
Di dunia seperti itu. Yang empunnya mengikhlaskan baik-baik, pokoknya ini nih, ya senang kan kita. Tapi ada, silahkan Bapak tinggal di rumah situ, gratis Pak, diami aja di situ. Tapi empunya mau hanya kenyamaan melihat kita. Ada apa gini-gini. Biar gratis Pak, tapi si empunya memberikan fasilitas itu muhanya kada nyaman aja, kada usah berucap. Terbalik kada nyaman tinggal di situ baik amal kau bulik aja jar. Biar di rumah seorang rumah gubuk tapi hati lega, hati nyaman daripada diam situ makan hati saban hari jar. Hati apa? Hati apa jadi makan? Hati seorang dimakan, akhirnya makanya merongkong-rongkong, hati sakit hati. Mun hati sapi enggak apa-apa, hati ayam enggak apa-apa. Tuh, di sini di surga ada ucapan langsung dari empunya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun, keselamatan, selamat gitu. Qaulan itu ucapan dari mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Wah, bertambah nikmat, Pak. Bapak-bapak silakan masuk Pak, nikmati Pak. Oh, disuguhkan makanan macam-macam ini. Tambah lagi Pak. Mau tambah Pak. Nyaman kita makan Pak. So, silakan makan Pak gitu. Lalu empunya pindah melihat jumpa gitu. Tadi nyaman makan kita kayak itu. Hah? Iya. Tapi disuruh masuk, suruh menikmati, tapi si empunya ini pindah kayak melirik terus. Berpikir makan kada nyaman jadinya gitu. Nah, ini Allah yang empunya surga memberikan balasan kepada orang yang taat kepada Allah, diberikan ucapan salamun. Nah, ayyaqulu lahum salamun alaikum, keselamatan atas kalian wahai penghuni surga. Wal makna tafsirnya, annallaha ta'ala yatajalla li ahlil jannah wa yuqri'uhumus salam. Artinya adalah salamul qaulan mir rahim tadi itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertajalli, ya, menampakkan kehebatannya Allah, tapi tidak bisa dianalisa gitu, kepada penduduk surga. Wa yuqri'uhus salam, mengucapkan salam kepada mereka. Lima fil hadis, ada riwayat dalam hadis, bainama ahlul jannah fi na'imin, ketika penduduk surga itu dalam keadaan bersenang-senang, bernikmat-nikmat, irsata'a lahum nurun, saat itu asik bernikmat-nikmat, bersandar-sandar, bahkan berkesahan macam-macam, tiba-tiba muncul dari atas nur, cahaya. Farafa'u ru'usahum, lalu mereka menengadah kepala mereka ke atas masing-masing. Fa idza rabb azza wa jalla qad asyrafa alaihim min fawqihim, tiba-tiba Tuhan bertajalli tadi itu maksudnya. Tapi jangan dihayal nanti nur apa gitu, jangan. Ini kan cara menjelaskannya saja. Qad asyrafa, tiba-tiba Allah di sana asyrafa itu mendekati bahasanya, min fawqihim, assalamualaikum ya ahli jannah, lalu Allah mengucapkan assalamualaikum wahai ahli jannah, penduduk surga. Falidzalika qaulu ta'ala, dari karena itulah firman Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu tadi. Jadi ada hadis meriwayatkan tentang seperti itu. Fayanzuru ilahim, penduduk, maka Allah memandang kepada penghuni surga, wa yanzuruna ilaih, penduduk surga juga memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'imi madamu yanzuruna ilaih, maka tidaklah mereka menoleh kepada sesuatu yang lain daripada nikmat-nikmat selama mereka memandang kepada Allah. Kada begitu memandang kepada Allah di surga, mereka kada lagi menoleh ke lain. Kada ada kepinginan hendak mencari melihat mata melihat. Kalau kita apa aja bagusnya bang itu aja, lihat di situ pasti berpindah. Nah aja pulang mata-mata gitu. Berarti kada nikmat bujur di situ, masih mata, pikiran atau hati masih ingin melihat yang lain lagi. Belum betul-betul mantap benar tuh. Tapi bila orang melihat sesuatu terdiam di situ, nah jadi janak ya terus gitu tuh. Berarti bujur-bujur tuh disuruh nikmatnya. Tapi bila itu melihat set gitu, satu mata aja, nah aja mata pulang melihat gitu. Berarti biasa aja yang dilihat itu. Nah di surga, penduduk surga begitu memandang Allah Subhanahu wa taala, mereka fala yatafituna ila syai'in minan na'im, mereka tidak menoleh kepada sesuatu pun daripada nikmat Allah. Kada terlihat lagi selama mereka memandang kepada Allah, hatta yahtajiba anhum, sehingga sudah terdinding Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Fayabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim, maka setelah itu
nur dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah tadi terus berada di sekitar tempat mereka di surga masing-masing itu tadi. Wah, bertambah jadinya. Nah, itu riwayatnya dalam tafsir tentang orang-orang penghuni surga. Sebaliknya, lanjut ayat nanti nih ada lagi. Ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nah, dan Allah berfirman, wamtazul yawma, dan apa sih ini? Berpisah ya. Berpisahlah hari ini ayyuhal mujrimun, hai orang-orang yang pendosa itu. Mujrim itu, jirim itu dosa. Mujrimun atau mujrimin bisa juga. Jadi jangan ngaran Quran ada pamukmin, ya, pamuslim, muslimin, mujrimin bagus juga makanya mujrimin itu kadang-kadang ada mujrimin lagi. Tapi mujrimin itu ada bagus artinya. Tapi kalau didengar telinga kita kadang ngerti bahasa Arab, mujrimin itu bagus, Pak, mujrim gitu. Sekalinya pendosa, orang jirim itu dosa, mujrim orang yang suka berbuat dosa. Nah, wamtazul yauma, berpisahlah pada saat ini, hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang yang pendosa, infaridu anil mu'minin anda ikhtilatihim bihim, berpisahlah wahai orang-orang yang pendosa tadi dari orang-orang mukmin. Nah, memang ceritanya apa? Kita lihat lagi di tafsirnya. Hina yusaru bihimul jannah, ketika orang-orang mukmin itu diarahkan untuk menuju surga. Yang mujrim ke pinggir. Ke pinggir kada boleh. Empat berbau di situ. Ini bisa nama akal. Jadi empat berbuat di situ kan pas tebut ke surga. Kalau bahasa kita gitu, tapi enggak lah. Jadi ketika sudah orang-orang mukmin akan diarahkan menuju ke surga, sekalinya orang-orang mujrim ada juga di situ. Wamtazul yauma, ke pinggir. Nah, bahasa kita begitu, pisah. 5 warada fil hadis, karena ada riwayat dalam hadis maknahu, yang maknahu apa artinya? Idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat, yunadi munadin, menyerulah si penyeru, malaikat disuruh Allah menyeru. Kullu ummatin tatba'u ma'budaha, setiap umat hendaklah mengikuti siapa yang disembahnya, mengikuti sesembahannya, yang disembahnya. Fatabqa hadil ummah, maka tinggallah umat ini, umat Nabi kita maksudnya, ya kan? Nih ada artinya diikutinya siapa ini sudah pas umat Nabi tertinggal. Wa fiha munafiquna, ternyata di kelompok nampak Nabi kita ini ada juga orang-orang munafik tak buat di situ masih. Kemudian yaquluna, mereka berkata orang munafik tadi, la nadhhabu hatta nanzura ma'budana, kami tidak akan keluar atau pergi sehingga kami melihat ma'budana yang kami sembah, ujar munafik ini. Fayadharu lahum an yaminil arsy malakun, maka nampaklah bagi mereka dari sebelah kanan arsy malakun, malaikat. Lawudi'atil biharus sab'u, andai kata diletakkan samudra yang 7, samudra yang 7, ya, laut besar yang 7, wa jami'ul khalaiq, dan semua makhluk diletakkan, wa mislahum, seumpamanya lagi, mislahum ma'hum, tambah lagi, fi nuqrati ibhami, di ujung jari ibunya, ibu jari, letakkan samudra yang 7, kemudian seluruh makhluk, kemudian seumpamanya lagi, tambah kali lagi, sekali lagi diletakkan di ujung ibu jarinya. Malaikat lawasi'ahum, pasti muat berbuat di situ. Kayak apa mahayal? Malaikatnya baru ibu jarinya. Ya, fayaqulu ana rabbukum. Ya, aku berkata, lalu dia berkata, aku Tuhan kalian. Fayaquluna, lalu orang-orang mukmin tadi berkata, na'udzubillah minka lasta rabbuna. Kami berlindung kepada Allah dari engkau, karena engkau bukanlah Tuhan atau sesembahan kami. Iya. Thumma ya'ti an yasaril arsy,
Kemudian datang lagi dari sebelah kiri arsy yaqulu misla dzalik, dia berkata, aku Tuhanmu. Nah, aku bukan Tuhanmu. Nah, ma'budaka sama aja lah. Aku adalah Rabbukum, sama Tuhan kalian. Iya. Lalu mereka berkata, na'udzubillah minka. Kami berlindung kepada Allah terhadap engkau. Lasta Rabbuna, kamu bukan Tuhan kami. Tsumma yatajallallahu ta'ala lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kehebatannya kepada penduduk yang orang-orang beriman tadi, lahum. Fayakhrujuna sujadan. Maka fayakhiruna sujadan, maka orang-orang mukmin yang akan dimasukkan ke surga tadi itu mereka sujud kepada Allah. Fayuridul munafiqun, orang-orang munafik yang berbaur terkumpul dengan orang mukmin tadi hendak jua an ayasjudu, mereka sujud umpat jua. Tetapi fayasiru dhahruhum tabaqan, ternyata punggung mereka jadi keras kada bisa sujud. Nah, kaku kayak gini. Nah, riwayatnya begitu dalam hadis. Kemudian falastati'una sujud, mereka tidak mampu sujud. Fa inna dzalik, ketika itulah yuqalu dikatakan, wamtazul yauma ayyul mujrim, orang-orang pendosa, orang munafik, minggir sana. Nah, itu tafsir dari ayat tentang wamtazul yauma ayyul mujrimun, dari dikaitkan dengan hadis riwayat itu tadi. Jadi ketika orang-orang mukmin ini akan dimasukkan ke surga, diarahkan, dan masing-masing kepada siapa yang diikutinya, ma'bud itu diikutinya atau disembahnya tadi, tinggal umat Nabi kita, lalu setiap orang munafik. Nah, lalu ketika sudah Allah menampakkan, lalu mereka sujud kepada Allah, hendak umpat juga orang-orang munafik, ternyata karas pinggang. Nah, jadi waktu di dunia jangan berkaras-karas pinggang, karena di akhirat bisa kata-kata sujud ya tuh. Iya, lewat begini kan, orang yang sudah terbiasa dengan mudah sujud kepada Allah, di akhirat dimudahkan juga. Kan sesuai dengan waktu di dunia kayak apa kelakuannya. Kalau di dunia karas terus pinggang kada bisa sujud, di akhirat hati-hati juga tuh. Nah, ini orang munafik. Akhirnya wamtazul yauma, pinggir kamu, pisah pada hari ini. Ayuhal mujrimun, wahai orang-orang yang pendosa tadi itu. Bahkan diucapkan lagi. Nih ayat 60. Kok mati? Itu mati ya? Belum. Ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had, al-istifham li tawbih wa tafri' wal murad bil ahdi kama kallafa ala sunnah. Ya. Bukankah, apakah lam belum atau tidak? Apakah belum atau apakah tidak? Tidakkah? Jadikan satu. Ahad, aku mengambil janji. Ya. Alaikum, kepada kalian. Ayat tafsirnya amurukum. Bukankah aku sudah memerintahkan kepada kalian? Ya. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, melalui lisan para utusan-utusanku, para rasul-rasul, sudah aku mengambil janji kepada kalian, artinya sudah aku memberikan perintah kepada kalian, alla ta'budu syaitan, bahwa kalian itu jangan menyembah syaitan. Pahamannya la tuti'uhu, jangan menuruti, mengikuti, mentaati ajakan-ajakan syaitan. Iya. Waswasah ya, waswas. Innahu lakum adu mubin, karena sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian, adu mubin adalah musuh-musuh yang betul-betul nyata musuh. Nah, jadi Allah nyatakan begitu. Sudah diperingatkan, sudah aku perintahkan, sudah aku ingati bahwa jangan kalian menyembah syaitan, jangan menuruti, mentaati bisikan-bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Nah, ya was-was tuh yang mana aja, membedakan apabila itu ada pikiran dalam pikiran kita ini, benak kita ini ada untuk melanggar atau tidak mau, enggan berbuat baik, menghalangi, itu namanya dari syaitan. Namanya waswasah bisikannya. Kalau setannya waswas,
Was-was itu nama syaitan sebenarnya. Sifatnya adalah was-wasah. Tetapi apabila mendorong, menggerakkan kita, membisikkan hati kita untuk melakukan kebaikan, itu namanya ilham. Ilham itu dari Allah. Tapi malaikat yang diperintah Allah. Nama pembisiknya adalah mulhim. Mulhim, ilham, mulhim. Malaikat mulhim. Nah, jadi kita tuh bila ada keingatan muncul, nah ini ada orang tuh kayaknya ada mau sumbangan apa gitu. Nah, lalu kena aku nyumbang aja seberapa ini. Ada, ya sudah. Lalu muncul berpikir pulang, kada usah nyumbang, kada anu juga kalau banget. Nah, berarti was-was setan tuh. Nah, jadi pulang gitu. Sumbang aja kada apa-apa bang, biar berpikir di hati, tapi kada usah terlalu banyak gitu. Secukupnya aja karena anu. Nah, berarti termasuk sudah. Kemudian daripada banyaknya lebih kada usah sama sekali. Nah, itu setan pulang, kayak itu aja. Jadi bila ada yang kita bisikan dalam pikiran kita untuk melakukan kebaikan, itu malaikat mulhim, ilham namanya. Bimbingan dari Allah datang melalui malaikat. Tapi bilanya menghalangi, kada usahakan sudah. Kada apa-apa jua. Kayaknya gini ada lagi. Nanti ada aja lagi. Itu berarti namanya setan itu. Jangan dituruti itu. Karena ya Tuhan, innahu lakum adu mubin. Karena sesungguhnya itulah musuhmu yang nyata. Nyata-nyata. Bainul adawah. Nyata betul-betul musuh. Ayat yang lain adalah inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kata Allah, fattakhidhuhu, maka jadikan dia syaitan aduwa, bujur-bujur musuh. Gitu. Jadi jangan bila ada pindah pindah kayak bagus, lihat dulu, bila nyata-nyata kada pas dari aturan agama, sudah setan itu. Ayat 61. Wa ani'buduni, lanjutannya lagi, setelah jangan kalian menyembah setan, menuruti setan, wa ani'buduni, dan hendaklah kalian mengesahkan aku, mentaati aku, menyembah aku, kata Allah. Jangan setan. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus, inilah agama yang lurus yang menyelamatkan kalian. Jangan diumpati setan itu. Yang kamu sembah hanya aku, yang kamu esahkan, tauhidkan hanya aku, yang hanya kamu turuti ati'u adalah aku ya Tuhan, jangan yang lain. Ini jalan yang lurus yang dibawa oleh Rasul itu, ikuti itu sudah. 62. Walaqad adalla minkum jibillan walaqad adalla minkum jubulan. Qiraatnya ada di sini. Jabilun qadimun, ya, bidhamil ba ju. Ada juga lah jubulan. Iya, kemudian jibilan. Kita yang Qur'annya jibilan ya. Walaqad adalla minkum jibilan. Ya kan? Tapi ragu-ragu lagi bacanya. Katsiran, sesungguhnya, sungguh, wa dan la, sungguh, qad sungguh, sesungguh-sungguhnya, adalla syaitan itu menyesatkan, minkum dari kalian, jibilannya, jabilun jibilan, jamaah lah, jamaah, kasiran yang banyak orang gitu sudah disesatkannya. Lalu afalam takunu ta'qilun, kalau sudah tahu setan tuh banyak menyesatkan orang, afalam takunu ta'qilun, maka apakah kalian tidak ta'qilun, akal, tidak menggunakan akal? Apakah kalian tidak berakal? Bisa juga. Apa kalian tidak punya akal? Apakah kalian tidak memikirkan adawah atau untuk memusuhinya? Wa idlalahu, ya, dan sesat, apalagi taktik untuk menyesatkannya kamu sudah dipikirkan kayak itu. Au mahalla bihi minal adab, yang mana akan dapat siksa nanti, kamu sudah dipikirkan kayak itu. Fatu'minuna, kalau kamu mau memikirkan, fatu'minuna, kamu akan mau tuh nanti beriman.
Wa yuqalu lahum fil akhirah, tapi tentu dikatakan di akhirat. Tadi itu. Jadi hendaklah sembahlah aku jar Tuhan. Iya. Afalam takunu ta'qilun? Apakah kalian tidak mau menggunakan akal? Afalam takunu? Maka apakah tidak kalian ta'qilun berakal? Ta'qilun menggunakan akal, kan gitu. Kalau bahasa kita itu tuh kayak agak itu hanya kada bakal kajar. Kada pintar beda sudah. Kalau kada bakal tuh kayaknya dasar kada ada akalnya lah. Bungul banget kalau gitu. Nih Al-Quran mengajak seperti itu. Jangan diumpati setan. Setan tuh banyak sudah menyesatkan orang-orang. Ya. Afalam takunu ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Apa kalian tidak mau memikirkan? Nah, memikirkan itu dalam bahasa Arab tatafakkarun. Nah, fikir. Nah, disuruh itu. Lalu, nah, iya, sudah nanti aja dah lanjutannya. Jadi ayat ini tadi yang pertama cerita tentang apa orang yang durhaka, kada percaya hari kiamat, hari berbangkit. Sekarang Allah menceritakan tentang orang yang percaya lalu diberikan kenikmatan di surga macam-macam tadi itu. Selanjutnya ternyata dalam proses hendak masuk surga itu ada bubuhan orang pendosa, orang munafik hendak umpat berkumpul situ. Minggir kan boleh. Nah, lalu diucapi pelan. Kenapa ikam? Dahulu sudah dipadai kalau jangan nuruti setan. Masih aja kan gitu bahasanya. Demikian dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin bismillahir rahim alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma anfa'na fid din wa 'allimna at-ta'wil wa arzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillah alamin taqabbalallahu minkum